Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Putra Pandawa 010. Sejarah beras di Indonesia berasal dari pedagang China dan India. Beras mempunyai sejarah panjang sampai menjadi makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia. Beras tak hanya bernilai sebagai bahan makanan saja, melainkan juga menjadi bagian budaya di Indonesia. Sejarawan kuliner, sejarawan makanan sekaligus dosen Departemen Sejarah Universitas Padjadjaran, menjelaskan nilai sejarah beras di Indonesia. Beras ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Menurut hasil penelitian para arkeologi bidang pangan, ditemukan dua peninggalan sejarah mengenai padi. Pertama, ada ahli yang mengatakan bahwa padi adalah tanaman endemik Nusantara. Kedua, padi dibawa oleh orang China dan India. Sebelumnya masyarakat Nusantara makanan pokoknya adalah umbi-umbian, tetapi pada masa Hindu-Buddha pedagang Tionghoa dan India membawa padi. Lalu oleh masyarakat lokal dibudidayakan dan menjadi makanan pokok. Bukti bahwa padi sudah dibudidayakan di Indonesia terpahat dalam relief Candi Borobudur di Magelang. Terlihat bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia merupakan petani padi yang handal. Dalam naskah-naskah kuno, salah satunya Negara Kertagama, ditulis pada masa kekuasaan Majapahit bahwa padi yang dibudidayakan secara luas. Beras masa lampau dan masa kini makanan pokok masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan kuno hingga kini adalah beras. Namun, ahli sejarah menuturkan bahwa beras yang masyarakat Indonesia makan saat ini berbeda dengan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Sejarawan menjelaskan bahwa jenis beras yang sekarang dikonsumsi berasal dari padi yang dibawa orang China dan India. Sementara beras yang dimakan nenek moyang datang dari Afrika. Menurut para ahli pangan, bisa dilihat dari segi teknik pembudidayaan, pemupukannya dan jenis padinya pun sudah berbeda, ujar sejarawan. Beras dan budaya Indonesia hasil komoditi suatu daerah juga menentukan makanan khas daerah tersebut. Berdasarkan penuturan sejarawan, contohnya terletak pada tanah Sunda yang juga disebut lumbung nasional. Jawa Barat sejak dahulu adalah salah satu daerah yang penduduknya mencari nafkah dari pekerjaan bertani, salah satunya bertani padi. Betul bahwa bahan makanan menentukan olahan kuliner khas suatu daerah. Masyarakat Sunda adalah masyarakat agraris. Melihat catatan sejarah, masyarakat Sunda umumnya bekerja pada sektor pertanian dan komoditas andalannya adalah padi. Sejarawan menambahkan bahwa dahulu Jawa Barat juga memperdagangkan beras ke pelbagai daerah di Indonesia. Tanah Sunda mempunyai aneka olahan nasi karena masyarakat Jawa Barat merupakan produsen padi. Tidak hanya menjadi nilai budaya dalam segi kuliner, beras juga memiliki nilai filosofi dalam budaya Indonesia, salah satunya nasi tumpeng.
Nasi tumpeng, menurut sejarawan, merupakan transformasi budaya Hindu-Buddha yang mengkultuskan gunung sebagai simbol dari alam raya. Gunung pun disucikan oleh masyarakat Jawa sejak dulu hingga kini. Nasi tumpeng digunakan untuk mentransformasikan keagungan gunung dengan tumpeng ini miniatur dari gunung dan disimbolkan representasi penghormatan mereka kepada dewa-dewa, terang sejarawan. Ia menambahkan bahwa bentuk nasi tumpeng ada di Candi Borobudur dalam relief yang menunjukkan upacara religius. Hingga kini masyarakat masih menggunakan nasi tumpeng dalam acara syukuran. Nasi tumpeng dianggap sakral. Menurut sejarawan, beras tidak hanya makanan semata tapi juga warisan tradisi Indonesia masa Hindu-Buddha yang pernah hidup di Jawa. Masyarakat tidak melihat kalau masih ada sejarah yang masih hidup. Kalau kita dalami sejarahnya, nasi ini bagi masyarakat khususnya di Jawa ada nilai tradisi dan kesakralan. Tutup sejarawan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau fakta-fakta yang salah, mohon dimaafkan. Biar channel ini berkembang, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.